Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5151. Claudia tersenyum dan berkata, kalau begitu kita mulai dari dua dulu. Kita harus mengambil langkah pertama dengan berani. Stephanie mendengus dan berkata, aku tidak ingin membentuk kelompok denganmu. Saya menunggu panti asuhan Kak Charlie. Saya dan Nyonya Louise akan merawatnya. Charlie juga berkata kepada Claudia saat ini, Claudia, kalau tidak ada yang lain, ayo kita pergi sekarang. Dekan dan orang yang bertugas merekrut sarjana luar negeri sudah tiba. Kamu cukup bertemu dan menjalani prosesnya. Oke, Claudia mengangguk dengan cepat. Lalu berkata kepada Stephanie, Stephanie, kalau begitu aku pergi dulu. Stephanie tersenyum dan berkata, setelah kamu mendapat pemberitahuan, aku dan Nyonya Louise akan merayakannya denganmu nanti siang. Charlie mengangkat alisnya, hitung aku juga. Katakan pada Nyonya Louise, ini kerja keras baginya untuk membuat lebih banyak hidangan istimewa nanti siang. Stephanie berkata dengan bersemangat, benarkah? Kalau begitu aku akan pergi ke supermarket mencari Nyonya Louise dan membeli lebih banyak makanan enak. Charlie bertanya padanya, kamu mau aku antar ke sana? Stephanie melambaikan tangannya. Kalian berdua pergi saja. Aku masih harus berganti pakaian. Aku tidak bisa keluar dengan piyama. Charlie mengangguk, menyapa Claudia untuk masuk ke mobil, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Stephanie, dan pergi ke Universitas Aurus Hill. Ketika mobil melaju keluar dari area perumahan, Claudia bertanya dengan sedikit malu-malu, Kak Charlie, apakah masalah pendaftaran akan menyulitkan kamu? Tidak, Charlie berkata sambil tersenyum. Universitas Aurus Hill ingin go internasional, jadi ada tugas tertentu untuk mencari siswa internasional. Setiap tahun, jumlah siswa internasional tidak dapat mencapai jumlah tertentu, dan penanggung jawab mungkin memiliki tekanan kinerja. Rekor nilai pada waktu itu juga sangat baik dalam karakter dan pembelajaran. Meskipun ada beberapa kesenjangan, itu sudah sangat baik di antara siswa SMA secara keseluruhan. Bahkan kalau kamu mendaftar ke Universitas Aurus Hill sendiri, kamu pada dasarnya dijamin lolos. Tetapi prosesnya sedikit lebih rumit. Saya meminta orang-orang yang saya temukan dapat membantu kamu menyederhanakan proses ini. Claudia sedikit lega. Dia paling takut datang ke China akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Charlie. Lagi pula, di dalam hatinya, Charlie telah melakukan banyak untuknya. Berbeda dengan keadaan saat dia bekerja di toko serba ada Nyonya Louise. Saat itu, dia kehilangan keluarganya dan segalanya. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Tapi sekarang, dia telah mengubah lingkungan dan memulai hidup baru. Anggota keluarga baru yang dapat dipercaya. Dia menjadi sedikit berhati-hati. Charlie juga merasakan perubahan ini dalam dirinya. Jadi dia berkata dengan serius, Claudia, di Aurus Hill, Nyonya Louise, Stephanie, dan aku adalah anggota keluargamu. Nyonya Louise adalah ibumu, dan Stephanie keluargamu, dan aku kakak laki-lakimu. Kamu adik perempuan termuda di keluarga ini. Kami harus menjaga kamu. Kamu tidak boleh memiliki pemikiran bahwa kamu menyebabkan masalah bagi kami. Kami tidak akan pernah merasa bahwa anggota keluarga yang membutuhkan bantuan kami, itu menyebabkan masalah bagi kami. Claudia secara alami tergerak ketika dia mendengar kata-kata tegas Charlie. Meskipun dia percaya pada karakter Nyonya Louise dan Stephanie, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Dan dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa seperti bergantung pada orang lain. Anak manapun yang diasuh oleh kerabatnya karena hubungan ketika mereka masih kecil akan memahami perasaan ini di dalam hati mereka. Namun, kata-kata Charlie membuatnya sadar bahwa Charlie benar-benar menganggapnya sebagai kerabat. Charlie juga menganggapnya sebagai adik perempuan yang membutuhkan perawatan yang cermat. Ini juga membuat perasaan tidak memiliki di hatinya tercairkan dalam sekejap. Charlie melanjutkan saat ini. Dalam 4 tahun ke depan, kamu bisa kuliah dan tinggal di Aurus Hill. Setelah lulus dari universitas,
Kalau kamu ingin melanjutkan studi, saya akan mendukung sepenuhnya. Kalau kamu ingin bekerja, saya juga akan mendukung sepenuhnya. Kalau kamu memberitahu saya, kalau kamu tidak dapat menemukan rasa memiliki di Tiongkok, dan kamu ingin kembali ke Kanada, saya akan mengirim kamu kembali. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang, sebagai kakak laki-laki, saya akan melakukan yang terbaik, sejauh yang saya bisa. Kamu tidak akan khawatir dimanapun kamu berada. Claudia tersentuh oleh kata-kata Charlie. Matanya merah. Dan saat dia mengangguk berulang kali, air mata jatuh diam-diam. Bab 5152. Charlie dibesarkan di panti asuhan. Dia memahami suasana hati Claudia saat ini dengan sangat baik. Dia sama sekali tidak mengetahui semua yang diatur Stephen. Meringkuk di sudut asrama panti asuhan Aurus Hill dan menangis. Saat fajar tiba, dia tidak tahu betapa sedih dan putus asanya dia. Hari ini, Claudia mengalami proses yang hampir sama seperti saat itu. Itu sebabnya dia memberikan perhatian khusus kepada Claudia, berharap menggunakan sikap dan tindakannya untuk melepaskan semua simpul di hatinya, dan menghadapi kehidupan masa depannya dengan tenang dan optimis. Oleh karena itu, Charlie memberitahu Claudia tentang pengalamannya di panti asuhan. Berharap dia dapat menemukan resonansi dengannya. Ketika Charlie menggambarkan keadaan mentalnya secara rinci saat itu, Claudia merasakan resonansi yang kuat di dalam hatinya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa Charlie adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. Bahkan Stephanie tidak bisa melakukan ini, karena Stephanie ditinggalkan dan diadopsi sejak lahir, lalu dibawa ke panti asuhan. Dia serta Charlie adalah anak paling bahagia di dunia yang mengira mereka memiliki segalanya. Namun pada akhirnya mereka hanya menonton tanpa daya. Stephanie tidak pernah mengalami trauma seperti ini. Jadi dia tidak bisa benar-benar memahami hati Claudia. Keduanya mengobrol sepanjang jalan. Claudia tidak hanya merasa bahwa dia telah menemukan resonansi dengan Charlie. Tetapi Charlie juga menemukan perasaan yang sama dari gadis yang 10 tahun lebih muda dari dirinya ini. Untungnya, tak satu pun dari mereka yang pesimis seperti itu. Jadi mereka berbicara banyak tentang topik umum. Segera mereka berbicara tentang optimisme yang berbeda yang tak terlukiskan dan mendetail dari pengalaman menyakitkan yang sama. Saat mengobrol, mobil sudah sampai di gerbang Universitas Aurus Hill. Saat ini, Universitas Aurus Hill sedang libur. Namun yang tidak diharapkan Charlie adalah ada banyak anggota staf di gerbang sekolah, sibuk mempersiapkan sesuatu, dan bahkan menghalangi jalan mobil. Charlie membunyikan klakson sebentar, dan seorang anggota staf bergegas dan berkata kepada Charlie dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan, kami harus memasang spanduk dan menahan mobil Anda sebelum dapat lewat. Charlie mengangguk mengerti, dan berkata, tidak apa-apa, aku akan menunggu sebentar. Terima kasih, kami akan menyelesaikannya dalam beberapa menit. Pria itu berterima kasih, berbalik dan pergi bekerja dengan rekan kerja lainnya. Segera, spanduk merah ditarik dari kedua sisi gerbang sekolah dan digantung tinggi di atas gapura gerbang sekolah. Charlie mendongak dan melihat spanduk bertuliskan, "Sambut hangat Tuan dan Nyonya Logan Carrick di sekolah kami." Charlie sepertinya pernah mendengar nama Logan, tetapi untuk sementara dia lupa di mana dia mendengarnya. Pada saat ini, anggota staf berlari dan bertanya dengan sopan, "Apa maksud kedatangan Anda?" Charlie berkata, "Saya punya janji dengan Tuan Isaac Cameron bertemu di sini." Pria itu tiba-tiba menyadari, dan buru-buru berkata, "Tuan Cameron sudah datang. Silakan masuk." Bab 5153. Ketika Charlie mengendarai mobil ke depan gedung akademik Universitas Aurus Hill, Isaac sudah menunggu. Melihat Charlie menghentikan mobilnya, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu membuka pintu mobil. Lalu berkata dengan hormat, "Tuan, saya sudah mengaturnya. Claudia hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan materi. Dia bisa memilih jurusan secara langsung." Charlie mengangguk, mengingat spanduk yang dilihatnya di luar, dan bertanya kepadanya, "Kamu pernah mendengar tentang Logan Carrick?" "Saya pikir orang ini terdengar akrab." "Logan Carrick," Isaac berkata, "Tuan Carrick adalah orang terkaya di Nanyang dalam arti sebenarnya. Dia sengaja memecah bisnis keluarga beberapa tahun yang lalu,
sehingga dia turun dari peringkat utama. Namun kekuatan keluarga Carrick masih sangat besar di Asia Tenggara. Setelah itu, Ishak bertanya, Anda melihat mereka menggantung spanduk di gerbang. Saat saya datang, mereka sedang membongkarnya, menyertakan spanduk ucapan selamat kencan di Universitas Aurus Hill. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, waktu saya belajar di Universitas Aurus Hill, sepertinya saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia menyumbangkan banyak uang ke Universitas Aurus Hill. Ishak mengangguk dan berkata, benar. Dia salah satu angkatan pertama orang Cina perantauan yang kembali ke Cina untuk konstruksi setelah pembukaan ekonomi. Dia menyumbangkan 500 juta yuan ke Universitas Aurus Hill pada tahun 1990-an. Ini jumlah yang sangat besar pada saat itu. Jadi Charlie sedikit mengangguk. Berpikir lelaki tua itu berencana untuk kembali ke Universitas Aurus Hill. Jadi dia tidak berpikir terlalu serius. Pada saat yang sama, sebuah jet pribadi yang dimodifikasi dari Airbus A330 mendarat mulus di Bandara Aurus Hill. Vera dan Logan ada di pesawat ini. Karena Malaysia juga berada di Coordinated Universal Time UTC 8 dan tidak ada perbedaan waktu dengan Aurus Hill. Vera awalnya berencana terbang dari Penang ke China pada pukul 8 pagi ini. Jadi dia bisa tiba di Aurus Hill sekitar pukul 2 siang. Dan tidak akan ada penundaan dalam memutar sesuatu. Tapi setelah dia berbaring tadi malam, entah kenapa, dia bola-balik di tempat tidur. Dan masih sulit untuk tertidur sampai dini hari. Vera berusaha menenangkan pikirannya, namun tidak peduli metode apapun yang dia coba. Hati selalu merasa bingung. Seolah-olah ada tanda-tanda jantung berdebar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi ke Aurus Hill besok pagi. Ke tempat Charlie menghilang. Mungkin dia bisa mendapatkan keinginannya dan bertemu dengannya di Aurus Hill. Memikirkan hal ini, hati Vera terasa jauh lebih baik. Namun sebaliknya, ada rasa urgensi yang diperhitungkan setiap detik. Karena gelisah, dia akhirnya meminta Logan untuk mempersiapkan penerbangan semalaman dan tiba di Aurus Hill beberapa jam lebih cepat dari jadwal. Agar tidak menunda proses penerimaan Vera, Logan meminta seseorang untuk menyapa kepala Universitas Aurus Hill terlebih dahulu. Namun dia tidak membiarkan bawahannya mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Universitas Aurus Hill kali ini. Hanya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin kembali ke Universitas Aurus Hill untuk berkunjung. Kampus sangat menghargai tamu ini. Mereka membuat spanduk dalam semalam. Dan bahkan kepala universitas memperingatkan dan menemaninya secara langsung. Wakil rektor lainnya, serta beberapa kepala, segera menghentikan liburan mereka dan mengerahkan kembali ke kampus untuk mempersiapkannya. Ishak membawa Charlie dan Claudia ke gedung urusan akademik dan datang ke kantor penerimaan. Saat ini direktur kantor penerimaan sudah menunggu. Melihat Ishak datang, dia berkata dengan sangat sopan, "Oh Tuan Cameron, lama tidak bertemu. Kamu masih sangat tampan." Bab 5154. Ishak tersenyum kecil dan berkata, "Direktur Laverick, saya akan merepotkan Anda kali ini." Kemudian Direktur Laverick berkata sambil tersenyum, "Bos Cameron dan saya tidak harus bersikap sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, merekrut lebih banyak siswa internasional juga merupakan tugas yang sangat kami anggap penting. Omong-omong, Tuan Cameron, Anda membantu saya menyelesaikan penilaian kinerja saya." Ishak tertawa, memperkenalkan Claudia kepadanya, dan berkata, "Direktur Laverick, ini kerabat jauh saya Claudia. Dia lahir dan besar di Kanada. Dia juga belajar di Kanada. Orang di sebelah saya juga kerabat jauh saya, sepupu Claudia." Direktur Laverick dan Charlie mengangguk. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Claudia, "Halo, Claudia. Saya Direktur Kantor Penerimaan Universitas Aurus Hill. Namaku Maleaki Laverick. Selamat datang di Universitas Aurus Hill." Claudia menjawab dengan sangat sopan, "Direktur Laverick, kalau saya beruntung bisa belajar di Universitas Aurus Hill, saya harap Anda akan menjaga saya." Direktur Laverick berkata dengan heran, "Kamu, bahasa China kamu sangat bagus." Ishak di samping berkata, "Claudia ras campuran Cina-Italia. Ibunya berasal dari Aurus Hill." "Oh,
Tidak heran, Direktur Laverick mengangguk berulang kali dan menghela napas. Maka pilihan Universitas Aurus Hill masih memiliki akar. Dia bertanya kepada Claudia. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa paspor dan berkas-berkasmu? Saya akan membantu memasukkan informasinya. Kamu dapat memilih jurusan setelah menyelesaikannya. Saya bawa. Claudia dengan cepat menyerahkan semua yang sudah disiapkan. Direktur Laverick membuka tas arsip, melihat informasi di dalamnya dengan hati-hati, dan berseru, nilai sekolah menengah kamu di Kanada sangat bagus. Sejujurnya, saya bertemu banyak siswa internasional dari Kanada. Saya belum pernah melihat nilai terbaik kamu. Hampir semuanya A. Claudia berkata dengan rendah hati. Ada beberapa kejadian tahun di rumah dan aku tidak banyak pergi ke sekolah. Direktur Laverick mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah sempurna. Sejujurnya, seharusnya tidak masalah kamu melamar siswa internasional dengan nilai-nilai ini. Justru lebih sedikit masalah bagi kami. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk material, menyerahkannya kepada Claudia, dan menjelaskan, ini semua materi yang relevan dari Departemen Universitas Aurus Hill. Kamu bisa memeriksa arah mana yang kamu minati. Saya akan mencatat informasi kamu ke dalam sistem. Oke. Terima kasih. Claudia mengambil materi itu. Mulai terlihat sangat serius. Sebagai universitas kelas 2, Universitas Aurus Hill memiliki departemen konstruksi yang sangat komprehensif. Ada puluhan departemen dan ratusan arah. Sangat memesona untuk dipilih. Claudia melihat-lihat, berpikir lama, dan berkata, saya ingin melamar jurusan arkeologi di sekolah sejarah. Arkeologi. Belum lagi direktur menyiarkan Laverick. Bahkan Charlie ikut terkejut. Kemudian direktur Laverick berkata dengan sungguh-sungguh, Claudia, jurusan arkeologi tidak populer, dan peluang kerja di masa depan sangat sempit. Di jurusan arkeologi, tidak ada 50 orang dari mahasiswa baru sampai senior. Hanya ada 10 orang di kelas. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya lagi? Claudia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, aku pilih saja yang ini. Meskipun saya memiliki setengah darah Cina, tetapi saya tidak tahu banyak tentang sejarah Tiongkok. Kalau saya memilih jurusan sejarah, saya khawatir itu akan terlalu membosankan. Arkeologi harus dipadukan dengan latihan untuk lebih memahami budaya dan sejarah Tiongkok. Direktur Laverick menulis dan bertanya kepadanya, kamu sama sekali tidak memikirkan masalah pekerjaan. Claudia berkata dengan serius, masalah pekerjaan, kita tunggu sampai lulus untuk syuting. Bab 5155. Di usia muda, Claudia kehilangan minat pada materi dan uang di saat teman-temannya menyadari pentingnya materi dan uang. Kematian tragis keluarganya membuatnya menganggap enteng hal-hal ini. Dalam hidup ini, dia tidak berharap menjadi kaya, juga tidak mengejar kehidupan yang baik atau status sosial yang tinggi. Dia hanya berharap menghormati dirinya sendiri, hidup dengan baik, agar arwah anggota keluarganya di surga bisa merasa lega. Oleh karena itu, melihat begitu banyak jurusan, dia tidak tertarik pada jurusan lain, hanya arkeologi yang dia dambakan. Ini bukan hanya karena dia ingin tahu lebih banyak tentang China, tetapi juga karena dia ingin menghindari berurusan dengan terlalu banyak orang sebanyak mungkin. Apa yang dihadapi para arkeolog setiap hari adalah semua jenis situs sejarah dan peninggalan budaya. Jurusan ini tidak populer dan tidak banyak teman sekelas, ini lebih sesuai dengan kriteria pemilihan Claudia. Jadi dia memutuskan untuk melamar arkeologi. Dan Charlie juga sangat mendukungnya. Charlie tahu bahwa jurusan yang dilamar banyak mahasiswa bukanlah jurusan yang Claudia sukai. Skor mata pelajaran budaya sudah cukup turun. Begitu pula musik dan pendidikan jasmani. Adapun siswa yang diterima di universitas biasa, karena nilai mereka mungkin tidak dapat memilih jurusan favorit mereka. Selama nilai mereka tidak cukup tinggi, mereka pada dasarnya harus puas dengan hal terbaik berikutnya, atau bahkan harus berkompromi dan mematuhi penyesuaian. Dan Claudia dapat dengan jelas mengetahui apa yang diinginkannya. Ini sudah lebih beruntung daripada kebanyakan mahasiswa. Melihat Claudia mengambil keputusan, Direktur Laverick segera mengangguk dan berkata, karena kamu sangat menyukai arkeologi,
Saya akan mengatur agar kamu masuk ke Departemen Arkeologi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan banyak formulir lalu mengeluarkan pulpen, menyerahkannya kepada Claudia. Dia berkata, kondisi kamu dalam semua aspek sudah memenuhi persyaratan perekrutan siswa asing. Kamu tinggal mengisi formulir ini sampai penuh. Isi saja situasinya. Semua item yang bertanda bintang harus diisi. Yang lain bisa dikosongkan. Aku baru saja memproduksi dan mengirimkan batch secara terpadu beberapa hari yang lalu. Batch berikutnya mungkin menunggu sekitar 1 minggu. Saya akan mengatur untuk mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Claudia mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih. Kerja keras atas Anda. Direktur Laverick tersenyum sedikit, memandang Ishak di samping, dan berkata dengan serius, persahabatan saya dengan Tuan Cameron ada di sini. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih atas masalah ini. Di masa depan, di Universitas Aurus Hill, kalau kamu butuh bantuan, hubungi saya kapan saja. Saya akan menangani sesegera mungkin. Kemudian, dia mengeluarkan kartu nama dari folder kartu nama di atas meja. Dia menyerahkannya kepada Claudia, dan berkata, ada nomor ponsel saya, 24 jam sehari. Claudia mengucapkan terima kasih lagi, lalu mulai mengisi informasi pribadinya. Ketika dia mengisi kolom kontak darurat, dia melihat tanda bintang di atasnya. Dia berhenti sejenak, tetapi dengan cepat melewati kolom ini. Setelah mengisi konten lainnya, dia berkata, Direktur Laverick, bisakah saya menulis kontak darurat ini nanti? Ibu baptis dan saudara perempuan saya baru saja kembali dari Kanada. Saya belum mendapatkan nomor ponsel domestik mereka. Direktur Laverick mengangguk, dan berkata dengan santai, tidak apa-apa. Kamu bisa mengisinya nanti ya. Jangan lupa. Charlie berkata saat ini, Claudia, isi saja nomor ponsel saya. Kalau ada keadaan darurat, menghubungi saya lebih efektif daripada menghubungi Nyonya Louise. Claudia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Dia mengambil pena dan menulis kata Charlie di kolom ini. Dia menatap Charlie dengan mata biru besar, dan bertanya dengan lembut, Kakak Charlie, berapa nomor teleponmu? Charlie mengulurkan tangan ke Claudia untuk mendapatkan pena, dan menuliskan nomor teleponnya di belakang namanya. Bab 5156. Selanjutnya, Claudia menyerahkan informasi tersebut kepada Direktur Laverick. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, Direktur Laverick berkata, Oke, pada dasarnya tidak ada masalah lain. Pemberitahuan penerimaan akan dikirimkan ke alamat pada waktunya. Akan ada waktu pelaporan. Kamu harus melapor dan daftar ulang sesuai waktu. Formalitas sudah cukup. Setelah itu, dia bertanya kepada Claudia, kamu memiliki kerabat di Aurus Hill? Claudia mengangguk. Ibu baptis saya ada di Aurus Hill. Direktur Laverick bertanya, kalau begitu, apa kamu berencana tinggal di asrama kampus atau pergi ke kampus di siang hari? Claudia bertanya kembali, bisakah saya hanya memilih satu dari dua pilihan itu? Direktur Laverick mengangguk. Secara teoritis, perjanjian belajar harian perlu ditandatangani dengan kampus, karena menyangkut keamanan pribadi. Masalah tanggung jawab, jadi prosesnya lebih merepotkan. Standarnya adalah kalau kamu memilih hanya kuliah di siang hari, kamu tidak dapat lagi melamar tinggal di asrama kampus. Namun, kalau kamu ingin tinggal di kampus sesekali, bukan tidak mungkin. Saya bisa menyapa sisi logistik. Setelah saya menugaskan seorang mentor, saya juga akan menyapa instruktur. Claudia menghela napas lega, itu akan sangat bagus. Baginya, dia akan belajar dan tinggal di Aurus Hill setidaknya selama 4 tahun ke depan. Nyonya Louise dan Stephanie akan selalu lebih memperhatikannya. Dalam 4 tahun ke depan, dia juga khawatir apakah akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Nyonya Louise dan Stephanie. Karena itu, dia juga berharap ada satu alternatif lagi. Ke depannya, jika dia bisa kuliah dan tinggal di kampus, secara keseluruhan akan lebih nyaman. Jika Nyonya Louise dan Stephanie sibuk dengan pekerjaan, dia bisa memilih untuk tinggal di kampus. Agar tidak terganggu merawat diri sendiri saat mereka sibuk dengan pekerjaan, Direktur Laverick mencap beberapa stempel pada informasi Claudia, dan berkata kepadanya, Oke,
Prosedurnya sudah selesai. Kamu tinggal tunggu pengumuman. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Isaac lagi. Presiden Cameron, apakah kamu ingin saya mengajak Anda berkeliling kampus? Biasakan diri dengan hal itu terlebih dahulu. Isaac tersenyum dan berkata, ini sangat merepotkan Anda. Saya lihat Anda memasang spanduk di luar untuk menyambut tamu terhormat. Ya, Direktur Laverick menjawab sambil tersenyum. Benar, akan ada tamu terhormat yang datang. Rektor, wakil rektor eksekutif, dan beberapa dekan ada di sini. Bahkan rektor lama yang sudah pensiun hampir 10 tahun juga ada di sini. Dia berkata lagi, saya tidak bisa menemani. Saya akan meminta penjaga keamanan mengendarai mobil baterai membawa Anda berkeliling dan mengunjungi asrama mahasiswa asing. Standar asrama untuk mahasiswa asing di sini sangat tinggi. Semuanya kamar untuk 2 orang dengan tempat tidur dan meja. Claudia pasti menyukainya. Isaac menatap Charlie, melihat Charlie sedikit mengangguk, dan tersenyum. Oke, saya berterima kasih atas kerja keras Anda. Direktur Laverick buru-buru berkata, mengapa kita begitu sopan? Anda banyak membantu saya. Saat mereka berbicara, seseorang mengetuk pintu. Direktur Laverick menyilakan masuk. Seorang wanita muda membuka pintu, mencondongkan tubuh ke dalam. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Direktur Laverick, tamu terhormat akan segera datang. Rektor meminta kita turun dan menunggu. Bab 5157. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Direktur Laverick bertanya dengan heran. Ah, begitu cepat. Tadi kamu bilang mereka mungkin tiba siang atau sore. Rektor lama menelepon dan mengatakan bahwa dia hampir sampai. Saya kira dia tidak bisa pergi ke gerbang kampus untuk menyambutnya. Dia hanya menunggu di bawah. Kampus baru Universitas Aarhus Hill mencakup area seluas sekitar 5.000 hektar. Dari gerbang kampus hingga gedung urusan akademik, jaraknya lebih dari 1 kilometer. Butuh waktu setidaknya 10 atau 20 menit bagi sekelompok orang parubaya dan lanjut usia berjalan ke sana. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, Direktur Laverick, cepatlah. Rektor meminta saya turun dalam 3 menit. Dan saya harus memberitahu yang lain. Setelah mengatakan ini, wanita itu mundur. Ketika Direktur Laverick mendengar ini, dia hanya bisa mengatakan kepada Isaac dengan nada meminta maaf. Presiden Cameron, saya benar-benar minta maaf. Ini begitu tiba-tiba, tolong kembalilah lain waktu. Jika Anda punya waktu, silakan pergi dulu. Anda bisa datang ke Shangri-La untuk berkumpul di lain waktu. Aku akan menjadi tuan rumah. Direktur Laverick mengangguk dengan cepat, dan berkata, oke, aku pasti akan mengganggumu setelah selesai penerimaan siswa baru nanti. Mengatakan itu, dia berkata dengan agak malu, ngomong-ngomong, Tuan Cameron, putra saya punya pacar. Tiba-tiba dia memberitahu saya telah memperoleh akta nikah kilat dan akan menikah tanggal 1 Oktober. Saat ini dia sedang mencari hotel untuk pesta pernikahan. Tetapi sebagian besar ruang perjamuan hotel di tanggal 1 Oktober sudah dipesan penuh beberapa bulan yang lalu. Dia dan tunangannya sama-sama anak muda yang peduli dengan wajah. Mereka ingin mengadakannya di Shangri-La. Saya ingin tahu apakah ada beberapa ruang perjamuan di Shangri-La. Isaac menjawab tanpa ragu. Tuan Laverick, jangan khawatir. Saya bisa membantu. Kamar hotel dan ruang perjamuan di Shangri-La tidak pernah terjual habis. Saya menyiapkan untuk teman baik yang tiba-tiba membutuhkannya. Ada aula perjamuan terbaik, yang merupakan ruang perjamuan Shangri-La terbaik kedua setelah Taman Langit. Anda bisa meminta putra dan pacarnya datang ke Shangri-La untuk menemui saya. Saya akan membawa mereka melihat tempat tersebut secara pribadi. Kalau mereka datang, saya akan menyiapkan tempat ini untuk mereka. Oh, Direktur Laverick menjadi bersemangat dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Cameron. Anda menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Saya akan mengajak mereka mengunjungi Shangri-La. Menikah di China sangat umum, terutama karena dalam setahun, mungkin ada kurang dari 1/10 dari hari pernikahan yang cocok untuk pernikahan. Hampir semua orang melangsungkan pernikahan pada hari baik sesuai zodiak. Selama itu hari yang baik, bisa ada beberapa pasangan dalam satu area yang mengadakan pernikahan di waktu yang sama.
Tanggal 1 Oktober sendiri adalah hari yang baik untuk dirayakan seluruh negeri. Dan bertepatan dengan libur panjang 7 hari. Cuaca saat itu yang paling nyaman di kebanyakan tempat. Sehingga lebih banyak orang yang memilih menikah pada hari ini. Pada hari yang baik, jika tidak memulai setengah tahun sebelumnya, akan sulit memesan hotel favorit. Putra Direktur Laverick akan menikah, dan dia hanya memiliki sisa waktu sekitar 2 bulan. Hampir tidak mungkin untuk memesan hotel kelas atas. Karena hal ini, keluarga Direktur Laverick tidak kalah cemasnya. Direktur Laverick juga ingin meminta bantuan Isaac sebelumnya. Tetapi pada saat itu Isaac kebetulan sedang berada di luar negeri. Dia hanya berbasa-basi, tidak berani berbicara saat mendengar Isaac ada di luar negeri. Hari ini kebetulan Isaac mencarinya untuk melakukan bisnis. Dia ragu-ragu berbicara. Tidak disangkanya akan mendapatkan ruang perjamuan terbaik di Sangri. Untungnya, Sangrila keluarga Wade tidak pernah mengutamakan menghasilkan uang. Isaac menyimpan ruang bagus dan ruang perjamuan dan tidak menjualnya ke dunia luar. Sehingga bisa digunakan sebagai bantuan di saat-saat kritis. Memenuhi kebutuhan rumah tangga relasi. Isaac tentu saja bersedia menjual bantuan ini kepadanya. Dia berkata, "Telepon saya kapan saja saat Anda selesai bekerja. Saya akan menunggu di Sangrila." "Oke," Direktur Laverick berkata dengan penuh semangat. "Terima kasih banyak, Tuan Cameron." Sama-sama Isaac sedikit tersenyum dan berkata, "Karena Anda ada kesibukan lain, kami tidak akan mengganggu Anda." Bab 5158. Direktur Laverick mengangguk. "Aku antar kalian ke lantai bawah." Mereka berempat tiba di lantai bawah, dan sekelompok pemimpin kampus sudah menunggu di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Direktur Laverick bergegas untuk berbaris. Isaac memandang Charlie bertanya dengan hormat, "Tuan, pengaturan apa lagi yang dibutuhkan?" Charlie berkata, "Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya akan mengantar Claudia kembali dan makan siang bersama di rumah baru Nyonya Louise." Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saat itu saya membawa Porter dan sekelompok tentara Istana Wanlong untuk menyelamatkan seorang wanita tua dan putra satu-satunya di Meksiko. Kamu hubungi Porter dan bertanya padanya. Saya ingin tahu alamat rumah wanita tua itu. Saya akan mengunjunginya beberapa hari ke depan." Saat Isaac pergi ke Meksiko bersama Albert, Charlie dan Istana Wanlong memusnahkan seluruh Crazy Juarez, dan dia tidak memahami detailnya. Gaya akting Charlie lugas. Jadi dia tidak bertanya apa-apa. Dia langsung setuju. Berkata, "Oke Tuan Muda. Saya akan menghubungi Tuan Waldron nanti." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya pergi dulu. Hari ini untuk Nyonya Louise dan sisanya. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah." Isaac segera berkata, "Baik, Tuan Muda. Saya akan melapor nanti sore setelah selesai berkomunikasi dengan Tuan Waldron." Oke, Charlie mengangguk setuju. Lalu berkata kepada Claudia, "Ayo pergi." Claudia mengangguk patuh, dan duduk di co-driver BMW Charlie. Charlie menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang kampus. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam, dikawal oleh 3 Cadillac, perlahan melaju menuju pintu masuk utama Universitas Aurus Hill. Logan dan istrinya sedang duduk di barisan belakang Phantom. Pengemudi mobil itu adalah bawahan paling terpercaya Logan yang telah bersama Logan selama 40 tahun. Di co-driver adalah Vera Laford. Pada saat ini, Logan melihat spanduk tergantung di luar gerbang kampus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Anderson tua ini. Aku memintanya untuk tidak pamer. Mengapa dia menggantung spanduk itu?" Dia berkata sambil melihat Vera. "Nona, saya khawatir ini tidak aman untuk Anda." Vera tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Seseorang dengan level kamu datang ke Aurus Hill dengan murah hati. Itu licik dan sangat rumit jika orang mengetahuinya." Seseorang berusia 90-an menyembunyikan diri saat datang ke kampus tempat dia menyumbangkan banyak uang. Siapapun yang mendengarnya akan merasa aneh. "Saya pikir ini baik-baik saja. Itu terlihat alami." Vera berkata lagi, "Tapi saya tidak akan keluar dari mobil nanti. Kamu saja yang bertemu mereka terlebih dahulu. Beritahu saya setelah kamu membicarakan saya yang akan kuliah. Nanti saya akan naik sendiri." Logan setuju tanpa ragu, dan berkata dengan hormat, "Baik, Nona."
Pada saat ini, iring-iringan mobil telah melaju ke gerbang utama Universitas Aurus Hill. Vera menjadi sangat penasaran saat ini, dan mulai melihat-lihat kampus yang akan dia masuki. Pada saat yang sama, sebuah mobil BMW melaju dari jalur berlawanan. Duduk di barisan depan mobil ini adalah Charlie dan Claudia. Bab 5159. Saat kedua mobil semakin dekat, Charlie sadar tanpa melirik konvoi berlawanan karena penasaran. Dia tahu bahwa tamu terhormat Universitas Aurus Hill pasti berada di Rolls-Royce itu. Fokusnya adalah untuk melihat lebih dekat ke mobil ini. Namun, dia tidak memiliki hasrat voyeuristik. Dia hanya melihatnya sekilas. Dan karena kaca film yang ditempelkan di dalam mobil, samar-samar dia bisa melihat ada 4 orang yang duduk di dalam. Pada saat ini, Vera yang sedang duduk di co-driver melihat ke kiri dan ke kanan, mengalihkan ke kanan. Di seberang bagian depan Rolls-Royce, Charlie hanya melihat bahwa di mobil yang berlawanan, pengemudinya adalah pria parubaya yang lebih tua, sedangkan di co-driver ada seorang gadis muda. Sedangkan di kursi belakang ada pasangan lansia. Ketika kedua mobil lewat, jarak terpendek antara Charlie dan Vera hanya beberapa meter. Bahkan Claudia yang duduk di co-driver melihat profil Vera. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa wajah samping gadis itu sangat cantik. Itu adalah keindahan klasik yang tiada taraf. Hanya dengan melihat wajah sekitarnya, dia bisa merasakan aura yang luar biasa. Hanya saja Charlie baru saja meliriknya dari pengasingan. Dan sekarang dia tidak punya rencana untuk melihat lagi. Pada saat ini, Claudia tanpa sadar berseru, "Wow! Gadis itu sangat cantik." Charlie tanpa sadar ingin melihat apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-katanya. Pada saat ini, jika Charlie melihat lagi ke kabin Rolls-Royce, dia akan dapat mengenali wajah samping Vera dalam sekejap. Tetapi pada saat kritis ini, Charlie tiba-tiba merasakan sesuatu melompat dengan keras di saku kanan celananya. Segera setelah itu, benda itu tampak hidup, berdetak berulang kali di dalam saku dengan frekuensi yang sangat tinggi. Fenomena aneh ini membuat Charlie tidak sadar kembali. Saat dia melihat ke bawah ke dalam saku celananya, dia telah melewati Rolls-Royce. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 atau 2 detik. Charlie mengulurkan tangan dan menyentuh saku celananya, lalu menyentuh cincin yang diberikan Vera saat berada di Eropa Utara. Pada saat ini, cincin itu masih sedikit bergetar di tangan Charlie. Tetapi getarannya menjadi semakin kecil hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Charlie menginjak rem untuk menghentikan mobil. Melihat cincin itu lagi dan berpikir dalam hati, benda hantu ini sudah lama ada padaku. Dan aku telah mencintai begitu banyak reiki ke dalamnya. Cincin ini tidak merespons. Mengapa sekarang tiba-tiba bergerak? Claudia di samping melihat Charlie menghentikan mobil, mengeluarkan cincin dan mengerutkan kening. Dia tidak mau bertanya. "Kakak Charlie, ada apa denganmu?" Charlie menjawab dengan santai. "Oh, saya tidak tahu siapa yang menaruh cincin di saku saya." Claudia buru-buru berkata, "Mungkin kakak Claire yang mengancam." Charlie mengangguk dengan sengaja. "Itu mungkin juga. Saya akan bertanya padanya saat kembali." Ketika dia mengatakan ini, Charlie berpikir lagi. Aneh, mengapa cincin itu berhenti setelah beberapa gerakan? Apakah ingin memasukkan lebih banyak informasi? Mari kita menguji energi spiritual. Charlie memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Benda ini tidak akan menipu reikiku lagi. Aku tahu aku tidak mau. Jadi cincin ini bergerak sedikit. Satu gerakan. Untuk membangkitkan keingintahuanku. Dan selanjutnya menipu reikiku. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat memasukkan kembali cincin itu ke dalam sakunya. Mengingat perasaan tidak berdaya ketika auranya dikosongkan beberapa kali, dia diam-diam bersumpah, "Jangan khawatir, aku tidak akan dibodohi olehmu lagi." Faktanya, Charlie tidak tahu cincin itu tiba-tiba terbangun sebenarnya karena merasakan keberadaan Vera. Cincin ini tidak biasa sejak awal, dan itu selalu menjadi barang pribadi Vera. Sudah ada semacam hubungan antara cincin itu dan Vera. Tapi Vera tidak memiliki aura. Jadi induksi semacam ini hanya satu arah. Artinya, hanya cincin itu yang bisa merasakan Vera.
Sedangkan Vera tidak bisa merasakan keberadaan cincin itu. Bab 5160. Charlie sebenarnya memiliki kemungkinan besar untuk melihat Vera. Namun karena getaran cincin yang tiba-tiba, Charlie tidak melihat Vera. Dan Vera juga tidak melihat Charlie. Tapi Vera, yang memiliki intuisi yang baik, tergerak oleh sesuatu di hatinya pada saat mobil BMW di sebelah kiri melintas. Dia langsung melihat ke belakang tanpa sadar. Namun dia hanya melihat mobil yang telah pergi. Dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia berpikir bahwa ekspresi agak terlalu sensitif. Dia tidak mengingatnya lagi. Charlie di dalam mobil BMW sudah menyimpan kembali cincin itu. Dia berkata kepada Claudia, "Kalau kamu tidak punya kesibukan, kita pergi ke kota dulu. Kita beli hadiah sebelum kembali." Claudia mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, aku dengarkan saja Kak Charlie." Jadi, keduanya pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Dan di sini, iring-iringan mobil Logan juga berhenti perlahan di alun-alun di luar gedung urusan akademik. Pensiunan Rektor Universitas Aurus Hill, bersama dengan para pemimpin kampus saat ini, sudah mengajar. Sejumlah pengawal turun dari depan dan belakang SUV, dan dua dari mereka datang ke barisan belakang Rolls-Royce. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan membuka pintu di kedua sisi. Logan dan istrinya perlahan keluar dari mobil. Karena usia mereka, para pengawal segera memberi mereka tongkat jalan. Dan Noah Anderson, rektor lama Universitas Aurus Hill, adalah orang pertama yang menyambutnya dengan penuh semangat. Noah berkata dengan antusias, "Tuan Carrick, selamat datang di Universitas Aurus Hill." Logan berkata sambil tersenyum, "Tuan Anderson, untuk tidak menonjolkan diri, mengapa kamu masih terlibat dalam pertarungan sebesar itu?" Noah Anderson buru-buru berkata, "Tuan Carrick, Anda belum kembali selama bertahun-tahun. Kali ini Anda tiba-tiba bilang ingin berkencan. Saya tentu saja harus menyambut Anda secara langsung. Selain itu, Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk Universitas Aurus Hill. Tim manajemen kampus saat ini juga sangat mengagumi Anda. Jadi saya datang ke sini untuk menyambut Anda secara spontan. Dan saya tidak dapat menghentikan mereka bahkan jika saya mau." Logan mengenal Noah Anderson dengan sangat baik. Orang ini memiliki gaya perilaku yang komprehensif. Dan dia dapat dikatakan sempurna. Dia berbicara dengan baik. Mereka sangat baik. Dan mereka membuat penyambutan yang begitu besar. Dan mereka juga mengatakan bahwa setiap orang datang untuk menyambut mereka secara spontan. Ini tidak hanya meninggalkan tanggung jawab mereka, tetapi juga memberikan bantuan besar kepada Logan. Oleh karena itu, Logan tidak peduli dengan masalah ini lagi, dan hanya berkata sambil tersenyum, "Saya sudah bertahun-tahun tidak berkencan dengan kemari. Banyak yang sudah berubah sejak saya masuk ke kampus. Universitas ini layak menjadi kelas 1 ganda di Tiongkok. Benar-benar membuat orang merasa istimewa. Ada aura yang berbeda." Noah mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Universitas Aurus Hill bisa menjadi universitas kelas 1 ganda. Tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan bantuan negara. Dan juga tidak dapat dikecualikan dari kontribusi dermawan Tuan Carrick pada tahun 1990-an. Andalah yang membuat Universitas Aurus Hill memiliki cukup amunisi untuk menonjol." Logan berkata dengan serius, "Saya mengakui 2 poin yang Anda baru saja katakan. Tapi menurut saya perkembangan Universitas Aurus Hill tidak dapat dipisahkan dari Anda dan semua orang. Ini kerja kerasmu." Logan berkata lagi, "Bagi saya hanya seorang pengusaha yang berbau seperti tembaga. Dan saya tidak bisa membantu banyak kecuali menyumbangkan sejumlah uang. Anda telah memberikan kontribusi paling banyak untuk pengembangan Universitas Aurus Hill." Noah Anderson berkata sambil tersenyum, "Tuan Carrick, Anda benar-benar semakin rendah hati. Saya pikir, mari kita berhenti saling menyanjung di sini. Mengapa saya tidak mengajak Anda masuk dan melihat sekeliling? Dan omong-omong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda kemajuan dan peningkatan yang telah dibuat Universitas Aurus Hill dibandingkan sebelumnya." Dia berkata, "Kami juga akan mengatur pertemuan laporan nanti, sehingga tim manajemen saat ini dapat melaporkan kepada Anda tentang situasi kerja saat ini." Logan tersenyum tipis dan berkata, "Oke, ayo kita lihat-lihat dulu."
Setelah itu, Logan dan istrinya, ditemani oleh pimpinan sekolah, naik mobil listrik berkeliling dan berjalan-jalan di sekitar kampus Universitas Aurus Hill. Pada saat yang sama, Vera mendorong pintu dan keluar dari Rolls-Royce. Memanfaatkan situasi tidak ada staf sekolah di sekitar, sopir dengan cepat mendorong pintu ke bawah dan mengikuti Vera diam-diam. Vera membalasnya, dan berkata dengan ringan, "Saya ingin berjalan sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentangku." Sopir itu buru-buru berkata, "Nona, Tuan meminta saya melindungi Anda, menyarankan agar Anda tidak pergi sendirian." "Tidak apa-apa," Vera tersenyum dan berkata, "Aku hanya melihat-lihat. Aku tidak akan pergi jauh." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.